Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 menggunakan model 4C: Connection, Challenge, Concept, dan Change. Apa itu refleksi model 4C? Berikut pemaparannya. Refleksi model 4C yaitu yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection, pada modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh, mindfulness, dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan mengimplementasikan PSE, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan kerjasama antara sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Yang kedua, sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak demikian. Poin ketiga, konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk: pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang disebut dengan kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif disebut dengan pengelolaan diri.
Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain disebut dengan kesadaran sosial. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif disebut dengan keterampilan berelasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara: pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Poin yang terakhir yaitu change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop dan diiringi musik relaksasi. Tiga, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Untuk di sekolah, saya akan melakukan perubahan. Di antaranya, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Kemudian, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang saya lalui di modul 2.2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.